ini jelas bukan permainan dan bisa ditolerir untuk menghadapi good news ya Indodax ini ya, gitu ya. Nah, adapun kalau teman-teman ada mau tanya hasil saya silaturahmi itu apa ya silakan ya. Saya mau posisikan diri sebagai nanti memang dari awal Pak Agus juga tahu saya itu kan ada laporan berapa yang katanya korban ya, investor dan memang pengen tahu kejelasan atau kelanjutan KRT itu sih. Ya di awal itu saya ketemu dan belum 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 mengetahui secara rinci lah ada masalah internal yang memang itu secara objektif ya masih bisa ditolerir alasannya gitu ya. Karena itu memang tidak ya teman-teman yang belum belum mengerti posisi Dep juga itu perlu perlu apa? Perlu tahu gitu ya. Nah, teman-teman saya ini aja kita sharing santai aja apa yang mau ditanyain ya saya membantu menjawab dan untuk mengklirkan supaya nanti kita bisa ini nih melihat nih KRT ini mau dilanjutkan tergantung memang komunitas ya. Komunitas kompak kita bisa bisa fight ke depan gitu. Ya, kalau komunitas sudah apa? Sudah tidak kondusif ya teman-teman juga sebenarnya bisa miskin mendadak ya, bukan cuma bukan Indodak gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Nah, kita sharing santai santai saja, teman-teman apa yang mau di-sharingkan gitu. Sedikit teman-teman kan tadi saya lihat pengen banyak tanya tuh. Silakan tanyain dan saya akan objektif menilai posisi di sini tidak pro kedep ataupun ditekan oleh member saya di DC ya. Tapi memang mencari solusi buat semuanya. Saya alhamdulillah mendapat respon baik dari Pak Dep yang sudah diizinkan silaturahmi ya. Walaupun di silaturahmi kedua itu ya memang menyiapkan emosi ya. Tapi setelah tahu masalah internal, saya jadi menurunkan tensi yang saya pikir memang ini internal bisa ditolerir dan memang harus disupport ya. Disupport di sini komunitas tidak ada dibebankan untuk teman-teman buyback atau apapun, tapi teman-teman harus bisa melihat ini kondisi ini bisa diperbaiki asal teman-teman kompak gitu. Sebenarnya gitu. Jadi sukses semuanya gitu. Gitulah teman-teman. Ayo, silakan lah teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan silakan. Itu Oke, hasil itu silaturahmi kemarin. kebetulan ada Pak John. Silakan perkenalkan nama dan langsung bisa bertanya ya. Kebetulan ini langsung akan dijawab dari Baik. narasumber Pak Aden. Silakan Pak John, saya open mic-nya. Silakan. Selamat malam Pak DC. Saya John. Malam, Pak. Tadi Mas DC tadi bilang masalah internal ya, itu bisa dijelasin nggak Mas masalah internalnya itu gimana maksudnya spesifiknya? Oke, ini ya sedikit dari saya tapi memang lebih bijaksana dari Dep lah. Cuman saya karena lebih objektif kalau saya yang mewakili mungkin ya. Kalau dari Dep mungkin teman-teman berpikir developer membela diri. Ini makanya dari saya gitu. Masalah internal situ ya teman-teman mungkin ya problemnya itu kenapa belum ada buyback ya. Kemana janji Indodax, kemana LP. Itu kan masalah ini ya teman-teman. Masalah BNB-nya gitu. Nah BNB-nya sekarang ini memang lagi bermasalah itu karena Pak Dep boleh di-share ini Pak Dep? Boleh, silakan. Ya, saya ya harus hati-hati juga ya. BNB yang teman-teman ketahui kemarin diamankan sama Dep itu memang sekarang itu sedang dalam posisi dihack atau pencurian ya. Nah, tapi itu bukan jadi alasan teman-teman kalau saya lihat sendiri gitu ya, lihat sendiri dan maksudnya itu aset-aset yang dia siapkan untuk prospek Indodax ini memang siap, cuman memang tertunda seperti di Bikek ada alasan apa namanya Bikek menunda itu benar teman-teman kalau saya melihat langsung ya kalau saya melihat langsung pertimbangan Dep tidak meng-share itu memang saya rasa kemarin saya tekankan juga Dep tolong di-share saja supaya nanti orang tidak berpikir negatif gitu. Makanya kemarin di-share ya. Cuman kan teman-teman sebagian masih berpikir itu drama aja. Nah, saya sendiri kan sudah datang dan melihat langsung gitu. Tidak mungkin juga kan kalau di-share frase dan lain-lainnya. Karena itu masih diperuntukkan buat ya mengerjakan Indodax ini gitu. Karena Indodax inilah solusinya gitu. Adapun nanti boleh tambahan atau dari Dep, cuma sedikit dari saya.
Dep sekarang memang kita dukung, kita support untuk ada kabar baik dari Dep. Memang ada jalur yang bisa ditempuh lebih cepat sebelum itu beres, sebelum proses pengembalian BNB yang dihack ini kembali. Dep sudah diskusi ada solusi praktis ya mungkin ya, solusi cepat yang diharapkan bisa menyelamatkan semuanya gitu. Itu teman-teman. Jadi masalah internal ini intinya BNB yang teman-teman pikir di tangan Dep itu sekarang itu masih maksudnya itu masih bermasalah, ada hacker di sana gitu. Nah, itu lagi diproses ke Trust Wallet dan ke Binance. Itu teman-teman. Itu memang susah, mau dipaksakan juga mau buyback kemarin juga susah karena ya BNB-nya nggak ada gitu. Bukan nggak ada tapi tidak berada di Dep ini gitu. Kalau saya lihat langsung teman-teman. Makanya bukan posisi membela Dep, tapi saya ini langsung dari beberapa investor yang kecewa yang tadinya support tapi kan tidak tahu masalah. Tapi sebagian teman-teman sudah saya kasih tahu, saya yakinkan ini benar terjadi. Tapi sudahlah, yang penting Dep sekarang berusaha bagaimana untuk membuktikan janji-janji kemarin seperti Indodax ini gitu. Itu aja teman-teman. Dan mudah-mudahan estimasinya kabar baiknya sudah ada minggu ini. Ya, teman-teman cukup sabar sebentar. Tapi tetap poinnya itu tergantung poin kita, komunitas ini mau lanjut atau tidak gitu. Jangan sampai yang dilakukan Dep dicap buruk, tapi yang sudah dilakukan masih dicap buruk, percuma juga kan Indodax gitu. Nah, teman-teman mau gimana gitu? Intinya ke sana sih. Nah, saya cuman ini mengklarifikasi hasil silaturahmi kemarin bahwa kejadian masalah internal di awal pertemuan saya belum dikasih tahu juga. Tapi ya terpaksa di pertemuan kedua dikasih tahu karena sudah susah lah emosi saya juga kan, Pak Dep ya. Makanya dikasih tahu lagi. Itu bisa dimaklumi lah teman. Tapi tetap kita kawal ya. Sampai ke kantor Indodax Pak Dep ya. Saya janji saya gitu ya. Siap. Kalau tidak. Oke, kira-kira begitu Pak John ya. Kira-kira cukup. Dan ada Pak NC, silakan Pak NC, silakan bertanya. Mumpung ada narasumber kita. Ya, silakan. Pak NC. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Dev, selamat malam Kak Aden. Malam Pak. Ya, silakan. Ini yang mau saya tanyakan, Kak Aden setelah ketemu Dev tuh kemungkinan setelah tahu rencananya Dev, kemungkinan Indodax itu menurut Kak Aden berapa persen? Kalau rencana berjalan lancar. Kedua, apakah Kak Aden sepakat kalau rencana Dev berjalan lancar dan Dev amanah, QRT akan jadi besar? Makasih Kak Aden, masih Dev. Oke. Sebenarnya saya tuh ke sana tuh ya kemarin Indodax tuh mau kapan estimasinya untuk semua komunitas. Ya Pak Agus sendiri menjawab sambil memperlihatkan ya masalah kemarin Indodax itu langsung bisa dari Desember kemarin sebenarnya. Cuman mau di buyback pakai apa gitu. Karena BNB-nya tidak ada gitu teman-teman. Tidak ada di Dep maksudnya itu gitu. Ya berpindah tangan atau dihack tadi gitu. Nah sekarang sudah dicarikan solusi, kita diskusi. Mudah-mudahan ada satu orang yang bisa membantu untuk menyukseskan Indodax ini. Tapi memang ukurannya gini, project itu hangus atau misalnya besar atau hancurnya project itu tergantung komunitas. Ya, jangan sampai nanti gini, saya juga harus fair ya teman-teman ya. Saya kan udah bilang kalau Dep-nya benar-benar memperbaiki kita support, kalau enggak kita report ya. Nah gitu. Kalau misalnya teman-teman harus fair juga. Kita ini benar-benar bicara ke yang kita perjuangkan investor ya teman-teman. Dep juga mungkin untuk pengalaman juga mungkin dikacangin oleh para trader ya. Yang memang ada juga yang cari informasi di dalam, ada momen-momen mereka beli dan TP gitu. Itu kecolongan juga. Itu harus juga dimaklumi teman-teman. Ya. Nah, di solusi terakhir ini kita sudah diskusikan benar-benar nanti yang harus diperjuangkan tuh investor gitu ya. Investor di sini maksudnya tuh karena ini yang teman-teman merasa dikecewakan ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ini akan besar atau tidak? Ya kembali ke komunitas. Malam ini dimaksudkan saya mengukur komunitas. Kita ini mau lanjut atau tidak. Jangan sampai saya udah emosi-emosi, udah
mau main ini ya, mau main PC ke sana gitu, malah malah saya apa namanya tuh percuma deh melakukan Indodax juga. Sementara komunitasnya kayak gini gitu. Jadi nggak fair lah buat saya gitu kan. Nggak fair buat developer dan semua investor. Karena percuma gitu. Kalau kita ancur-ancuran juga gitu, investor tetap aja kan rugi kan. Benar nggak? Jadi bukan cuma teman-teman, developer juga rugi. Rugi di sini yang mungkin nama baik dan lain-lain ya. Kemudian asetnya, kemudian apa namanya? Yang pastinya para investor yang kemarin tidak menjual investasi, ya itu pasti habis semua gitu. Yang diuntungkan trader aja yang udah pada pergi gitu. Gitu teman-teman. Kalau besar atau tidaknya tergantung malam ini teman-teman siap support tidak. Support di sini nanti ada teknis-teknis yang teman-teman bisa lakukan bersama, bukan soal poin uang, tapi kekompakan lah, keseragaman kita untuk mensupport sampai Indodax. Gitu aja teman-teman. Ya mungkin prosesnya ada nanti berapa teknis SC seperti TXP atau apa namanya log sementara itu teman-teman. Tapi poinnya di sini kita tetap mengawal sampai kantor Indodax teman-teman. Nah ini sudah diusahakan sama Dep, harus fair juga semuanya. Jangan cuman apa udah ngambil cuan ngomong-ngomong apa di belakang ngefood. Jadi udah ngambil cuan ngancurin gitu. Itu juga saya tahu gitu ya. Yang kayak gitu tuh banyak. Tapi investor yang udah komunikasi dengan saya gitu, memang tadinya awalnya percaya tapi nggak tahu daleman apa masalah project ini gitu. Itulah teman-teman. Besar atau tidaknya tergantung teman-teman lah. Dalam seminggu ini mau gimana. Itu Bang NC. Bang NC juga kan kemarin sempat ribut sama saya kan. Saya tanyain Bang NC ini kelihatan bela Dep ya. Benar nggak? Bang NC ini siapa? Nah, Bang NC ini ternyata investor juga. Ya. Saya kan gitu. Kalau Bang NC ini termasuk Dep ya dan misalnya bermain, saya libatkan juga gitu. Kita ini juga gitu. Istilahnya maaf ya teman-teman agak kasar, kita sikat juga gitu. Nah, saya mulai melembek atau menurunkan tensi setelah Dep itu ya maksudnya itu terbuka ini masalah kita Bang Aden mau gimana? Nah, itu jadi aset itu ada teman-teman tapi belum bisa digunakan untuk buyback. Nah, teman-teman sementara teman-teman seolah-olah dimainkan tempo ya Dep juga serba salah. Tapi saya janji ini akan terus dikawal sampai kantor Indodax. Dep sudah menyanggupi ya. Kalau benar kita dukung, kalau ini bermain ya kita nggak nanggung. Itu poinnya teman-teman. Saya tuh senang ya. Ini maksudnya nggak seperti proyek lain. Saya diblokir ya. Ini Dep silaturahmi masih menerima ya. Alhamdulillah gitu. Responnya baik. Nah, tapi kan setelah itu jangan sampai hancur semua. Kalau bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki gitu. Ya baik lagi teman-teman, mau lanjut Indodax atau mau off aja. Itu aja sih. Itu Bang MC. Oke? Ya, silakan Bang Enzi menanggapi. Sudah cukup? Oke, selanjutnya boleh. Yang mau bertanya silakan kita open mic-nya. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau tidak mungkin saya ada penjelasan sedikit ya. Ya, betul teman-teman yang mungkin kita belum share ke semua holder di sini memang ada kendala internal tadi yaitu adanya wallet deployer yang terkena hack seperti itu ya. Cuman intinya kami bukan langsung teriak kasih info bla 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 seperti yang dilakukan sama beberapa teman dev yang kena hack dia menyebarkan ke komunitas enggak ya. Kita lakukan langkah praktis solutifnya dulu yaitu kami langsung menghubungi pihak Binance dan juga Trust Wallet. Dari situ ini yang sudah kami tempuh ya supaya teman-teman juga update. Kami dari situ, dari Binance diarahkan karena posisi dananya ini hanya berpindah, belum di apa-apakan dan malah terakhir adalah di staking, jadi posisinya itu dananya BNB-nya cuma di staking saja, pindah tempat lalu di stakingkan seperti itu ya. Nah, maka dari Binance menyarankan kami untuk membuat laporan secara resmi ke kepolisian. Sehingga dari sana akan menjadi dasar untuk pembekuan aset tadi dilaporkan ke Trust Wallet sehingga nanti tinggal akan dikembalikan ke kami. Namun pastinya itu butuh proses. Makanya kami selama Januari kami urus dulu mana yang bisa mengembalikan aset. Gitu. Karena sebenarnya memang Indodax sudah di depan mata seperti itu ya. Tinggal kita
buyback sebentar ataupun tanpa buyback pun langsung itu kemarin akan sudah kita negokan dan sudah disanggupin, intinya seperti itu ya. Tapi memang ada biaya di luar itu dan kemudian ada kejadian ini sehingga kami terpaksa ngurus dulu seperti itu ya secara legal sesuai dengan persyaratan dari pihak Binance supaya aset tersebut, aset dari wallet deployer itu kembali ke kami seperti itu ya. Mungkin ini detailnya saya ceritakan juga ke Pak Aden dan teman-teman yang di sini supaya teman-teman tahu bahwa kita ini bukan koar-koar dulu, tapi kita urus dulu mana yang menjadi progresnya yang bisa kita urus, baru kami di Februari ini kami bisa sampaikan ke teman-teman semua. Intinya, tapi pun ada kedatangan Bang Aden kemarin tidak hanya sebagai cross-check, tapi justru kita coba mencari solusi alternatif. Dan kalau seandainya Tuhan mengizinkan dan teman-teman support tentunya, Indodax ini tinggal satu langkah lagi, seperti itu. Cuman kita kembali ke komunitas, memang selangkah apapun bagus pun tidak ada yang menjamin kesuksesannya. Namun ya, dari awal kita sampaikan kalau kita bisa kompak, teman-teman pasang harga berapapun nanti di Indodax ya itu akan jadi seperti itu ya. Asal teman-teman sepakat, kompak, ini kita sudah siapkan. Jangan muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk ya. Ibaratnya begini, kalau sekarang ini harga QRT sekarang ini sangat under value ya kan, hanya 0,03 rupiah. Kita kalau bisa mencapai anggaplah $1. Nah, ini ilustrasi aja, cuman sebagai gambaran teman-teman ya. Ilustrasi aja. Ini sambil saya nunggu pertanyaan ya, mumpung masih ada bintang tamu kita, Bang Aden ya. Teman-teman bisa tanya. Nah, kalau kita harga QRT itu $1, maka secara market cap kita itu sudah sama dengan USDT, yaitu nomor 4 CMC. Seperti itu ya. Dan pastinya akan investornya banyak kan gitu kan. Tapi itu kan kalau kita nomor 4 CMC, kita tidak perlu muluk-muluk. Target kita simple 1000 CMC itu cuman di angka Rp2 lebih sedikit, itu kita sudah ranking 1000 CMC. Tapi itu pun kami perlu support dari teman-teman, dari semua pihak, termasuk kami urus secara legal untuk aset BNB kita, ya kan, yang di-stackingkan oleh hacker dan itu bisa diklaim dari Binance, sudah kasih petunjuk bisa diklaim, asal ada laporan resmi, ya kan. Tapi itu butuh waktu. Itulah yang sedang kami kerja setelah ini. Nah, ini saya skip dulu. Ada Pak Marta, silakan perkenalkan nama dan pertanyaan, langsung bisa dijawab nanti oleh Pak Aden juga. Silakan. Ya, silakan Pak Marta tadi. Oke, kita skip. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita skip. Kita lanjut dulu ya. Jadi itu tadi teman-teman yang di dalam Januari sudah kebetulan ada Pak Aden datang, kita jelaskan problemnya, termasuk juga langkah yang sudah diambil, dan juga solusi sambil menunggu ini selesai. Seperti itu. Jadi untuk Indodax tetap kita jalankan, tetap kita segerakan. Namun betul, tadi sudah disampaikan bahwa kekompakan komunitas itu sangat penting di sini. Seperti itu ya. Percumalah kita bayar mahal-mahal ke Indodax, kita carikan solusi alternatif, kita usahakan semua hal-hal tadi, ya kan. Sudah datang juga dari Detektif Kripto sampai sempatkan main ketemu saya, Sundi ini. Tapi kalau di dalam kenyataannya komunitas ini belum bisa support, maka Indodax pun tidak ada menggaransi kesuksesan ini. Tapi kalau teman-teman support, kami percaya langkah Indodax adalah suatu langkah terobosan buat kita semua di sini. Demikian. Oh, silakan tadi Pak Marta, silakan. Oke, kita skip. Oke, mungkin Bang Aden mau menambahkan gimana? Silakan. Ya ini paling saya sharing aja. Yang ya pertemuan kedua itu saya ngajak mama ya, ngajak Ibu Siska yang sama ribut juga di sana gitu. Tapi tetap setelah kalau yang kemarin di share itu saya, Bu Siska ya, Bu Siska juga ya. Jadi meredam, jadi menurunkan tensi karena kita ngerti lah ini masalah debt ya bisa dimaklumi ya.
yaitu gini logikanya teman-teman. Debt itu misalnya kalau ada duit kenapa nggak buyback? Kan itu yang saya ributin tuh itu ya. Kan buyback itu janji, kenapa nggak di buyback sampai Indodax kalau duitnya? Nah ternyata memang duitnya nggak ada di debt gitu. Intinya gitu teman-teman. Makanya ya mau dipaksakan juga susah. Cuman setelah diskusi ada solusi yang nanti tidak harus menunggu itu. Kalau solusi ini berhasil, tidak harus menunggu beresnya dari kepolisian ini, kita bisa langsung ke Indodax gitu. Dan janji saya itu mengawal sampai kantor Indodax. Jadi saya sendiri atau teman-teman yang kemarin ikut komunikasi tahu saya ke Surabaya, nggak mau misalnya kita terjebak dalam permainan ya. Dan saya pastikan ini bukan permainan, memang benar-benar debt transparan gitu, mau terbuka sampai ke Indodax gitu. Itu teman-teman. Bu Siska ada nggak? Halo Ibu Siska ada nggak? Bu Siska yang kemarin ngamuk juga di rumahnya. Halo Bu Siska. Kelihatannya nggak Nah, ada ini, nggak ada. ada ya? Ya Bu Siksa juga ada di sana. Jadi memang yang tadinya emosi karena tidak tahu masalah ya. Ini juga kan ya pertimbangan Dep kenapa kata saya nggak di-share. Ya itulah pertimbangannya. Takutnya beda-beda nangkep gitu. Nah, mudah-mudahan dengan yang saya yang menyampaikan, yang melihat langsung gitu, melihat bukti-bukti aset ini ada di sini tapi tertahan, bukan Indodax tidak dilakukan, tapi belum bisa istilahnya gitu, teman-teman ya. Jadi itu masih bisa ditolerir lah. Dan solusi ini mudah-mudahan Pak Dep bisa minggu ini bisa kasih estimasi ya. Indodax ini kapan setelah ada kabar dari solusi ini Pak Dep ya? Siap, Gitu ya. siap. Ya saya Oke, janji ini teman-teman ada nanti kita ada update ketika di kantor Indodax gitu ya. siap. Itu ada Pak Enoy 12, silakan pertanyaan dan nama dan pertanyaan. Silakan. Halo, selamat malam, Pak Aden. Oh, Ya, kemarin kan di silakan grup, Pak. kemarin itu kan di grup banyak masalah staking ya. Nah, ada yang usul juga kan supaya nanti kalau ke depannya gimana kalau bikin apa namanya stakingnya itu lebih gede lagi lah istilahnya. Kalau enggak ya kita niru-niru sedikit kayak apa namanya stakingan di BSPP kan itu APY-nya gede-gede, itu satu. Terus yang kedua masalah di multicoin itu Pak, gimana prosesnya gitu. Ya, terima kasih. Oke, kalau ini saya jawab dulu ya. Untuk yang staking betul, saya pribadi mohon maaf ke teman-teman, terutama untuk yang staking awal. Di situ karena pool ini kita adakan sebelum ada QR Booster, sehingga total reward yang dialokasikan untuk pool pertama dibandingkan supply yang sudah beredar ini tidak mencukupin seperti itu ya. Pertama adalah pertama diedarkan itu cuma 2 miliar QRT di pasar yang sudah teman-teman pegang. Kami kasih reward sebesar juga itu ya kan 1:1. Lalu namun karena ada supply tambahan dari QR Booster sehingga supply beredarnya 60 miliar ini jadi rewardnya seperti tidak kerasa. Itu terus terang karena itu adalah sudah ada sebelum ada QRB. Itu kami mohon maaf nanti ada pool baru yang akan kita siapkan ya di exchange ataupun di DEX nanti kita akan siapkan sebagai penggantinya. Lalu yang multi-coin, nah betul, multi-coin itu agak unik teman-teman. Mereka kita sudah Zoom ke mereka, sudah tatap muka secara Zoom, sudah mendapatkan seperti memorandumnya, MOU-nya sudah. Namun mereka meminta kami seperti ada dana jaminan gitu ya. Ada dana jaminan yang kami perlu verifikasi. Mengapa mereka mau invest kok minta dana jaminan? Jadi kan jadi serba aneh gitu ya. Ini yang siapa yang invest ke siapa? Saya kok kita dari QRT diminta memberikan jaminan kepada mereka yang mau invest kan gitu kan. Nah, jaminannya oke kalau berupa aset nih karena kita di sini adalah semakin aset ini berkembang otomatis jaminannya mereka dapat dong gitu. Tapi kalau mereka meminta jaminan sebagai USDT, ini yang kami perlu pertanyakan. Dan kami masih coba nego bagaimana bila jaminannya menggunakan aset, lalu kita buktikan dulu bahwa mereka invest, lalu kita bisa siapkan jaminannya, kan seperti itu. Jadi memang itu hal yang tidak mudah, karena kadang kita harus sangat hati-hati, Pak. Gitu. Terutama dunia kripto, hanya Telegram, email itu sangat sering
dipalsukan oleh scammer, oleh hacker itu sangat sering, dan itu bahkan mereka ini bisa tadi ya, untuk 12 kata atau 24 kata password kita pun mereka sampai ada program untuk seperti untuk hacker-nya, seperti itu ya. Tapi tidak perlu kita jelaskan itu adalah di luar ini, yang penting kami perlu melakukan verifikasi sebelum ada investor, ada pun dari luar, dari dalam, itu kami akan verifikasi. Bila memungkinkan dan wajar dan legalnya dapat, maka pasti akan kita tempuh. Seperti itu. Kira-kira begitu ya, Pak Eno ya? Oke, terima kasih Pak Dev. Oke, terima kasih. Ya, silakan ada yang pertanyaan lain. Ini masih hangat. Bang Adanya masih hangat, masih 28 menit nih. Silakan yang ada pertanyaan, boleh. Ya, silakan yang ada pertanyaan. Ya, Pak Pierre, silakan Pak Pierre. Kita open mic dan silakan bertanya. Ya, Pak Pierre, silakan. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi, oh sorry, KNC mau tanya lagi? Enggak, ini deh mau nyampaikan. Ini Oh, teman-teman silakan, saya, silakan. saya minta maaf buat teman-teman yang miskom masalah LP. Jadi info dari Dev itu memang benar-benar nggak boleh keluar gitu loh. Jadi saya bisa apa gitu. Jadi ya saya bisa cuma ya sabar gitu. Ya minta maaf lah sama teman-teman kalau masalah LP ini jadi pertengkaran di antara kita gitu. Makasih Dev. Oke, terima kasih. Jadi betul ya, saya di sini menegaskan KNC ini seperti teman-teman juga, ya ini investor juga, tidak ada kong kali kong dengan saya ataupun bagaimana, tidak gitu. Tapi intinya dari KNC adalah mewakili juga teman-teman, dan kami pun terima kasih untuk supportnya. Tapi tadi memang ada kejadian di luar daripada yang terjadi tadi, yaitu adanya BNB yang dari wallet Binance kami sampai dibobol dan di-stackingkan, itu ya yang membuat kita terpaksa menunda. Namun, satu lagi tadi, seperti yang sudah Bang Eden sampaikan, jangan khawatir, masih ada solusi alternatif yang membawa kita ke Indodax. Namun, sekali lagi, komunitaslah yang akan menentukan. Seperti itu. Kami bisa mengusahakan, kami bisa tetap berjuang, tapi kalau teman-teman secara komunitas ini ibaratnya selalu negatif, ini kami yang akan juga hasilnya pasti tidak maksimal dibandingkan dengan teman-teman yang sangat support, seperti itu ya. Maka dari itu kami dari tim juga terima kasih buat teman-teman yang support, dan yang belum support, ayo kita segerakan, kita kawal sama-sama, karena jangan gini ya, devnya sudah untung banyak seperti itu ya. Karena kemarin kan kata gitu, apakah dev sudah untung banyak? Tepatnya belum, seperti itu ya. Belum karena apa? Sebenarnya kalau ini aset ini bisa kita naikkan harganya, kenapa kita harus di sini, seperti itu ya. Kenapa kita harus stay di sini? Siapa yang mau dengan maksudnya angka sekarang ini aja gitu. Kalau ini naik harganya, kalau bisa masuk Indodax, dapatkan izin resmi Bapepti dan lain-lain, ya harapan kita jauh lebih dari ini, seperti itu teman-teman. Jangan punya pandangan bahwa kami ini dari tim dev sudah keluar semua biaya juga, untuk listing itu tidak murah, untuk semua itu ada biayanya, dan kami tidak mengharapkan yang baik dari ini. Itu tidak itu. Sekali-kali pun tidak ada dalam pikiran kami untuk hanya berhenti di stage ini dan kami menyerah project ini, itu tidak. Itu tidak, dan kami pastikan dengan adanya kendala pun seperti kemarin yang sempat membuat kami seolah-olah stuck, tidak bergerak karena kami harus mengurus secara legalnya, secara permintaan secara dari Binance seperti itu, kami harus mengurus ke kepolisian, kami harus menjelaskan, notabene kepolisian di sini tidak terlalu familiar dengan kripto seperti itu, tapi kami harus translate itu sehingga bisa menjadi syaratan ke Binance untuk melakukan freeze aset, itu kami lakukan juga gitu ya. Dan itu dengan harapan apa? Intinya kami pun memperjuangkan ini, seperti itu. Kami pun memperjuangkan ini bukan untuk teman-teman saja gitu ya. Bahkan untuk kami sendiri pun
kalau aset ini adalah nilainya naik, maka semua diuntungkan dan terutama tim dev seperti itu. Jadi kami tidak akan stuck untuk di sini adalah ujung akhir perjalanan kita. Oke, kita mungkin kita bilang road to Indodax ini tujuannya. Di sini kita masih belum tercapai dan ini belum berakhir. Itu yang bisa saya sampaikan. Makanya kami sangat apresiasi ada perwakilan seperti Pak Aden yang datang gitu. Kami sangat terima gitu loh. Kami sangat terima, kami pun open dan ada solusi bahkan ya itulah yang kita kerjakan dan kita akan lakukan setelah ini gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa ini adalah ujung dari GRT gitu. Bahkan ini belum gitu ya. Ini belum ujungnya dan ya teman-teman tolong ayolah kita support sama-sama gitu loh. Kita support, kita buktikan bahwa kita ini masih layak gitu loh. Kenapa Sertik itu tetap kita urus? Bayangin kalau teman-teman kenapa Sertik tetap urus, lalu kenapa tetap ada ITO yang setelah ini akan ada gitu loh. Kalau kita sudah menyerah, ya kita nggak akan urus semua gitu. Tapi kalau kita belum menyerah, kita menginginkan hal yang lebih baik daripada sekarang. Ya ayo kita gerak sama-sama, bantu minimal kita saling positif lah gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa nge-seal, nggak apa-apa, nggak butuh seal juga nggak apa-apa. Yang penting project jalan, Indodax jalan, ITO jalan, ayo kita kembali sama-sama seperti itu. Dan kami tidak menetapkan harga sekarang adalah harga final QRT seperti itu ya. Harga sekarang bukan harga final QRT. Silakan teman-teman, ya kita lihat sama-sama, kita berjuang sama-sama dan ya mari kita dapatkan hasilnya sama-sama. Kalau belum baik, ya ini belum berakhir. Seperti itu yang kita harapkan. Demikian. Mungkin ada teman-teman yang bertanya. Ini ada Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Bang Zidni, halo Bang Zidni, barangkali nih saya Oh iya, kemarin Bang. dapat Bang Zidni bekal angkat, juga Pak. nih dari Bang Zidni Ah, untuk saya ke Surabaya. oke, Takutnya Bang ya Zidni bisa. terus Ya, sitin silakan. masif dan masif katanya. Oke Bang Zidni, kasih pandangan boleh. Bang Fajar Oke, Bang Zidni. Oke, Ya, Bang Zidni Bang. silakan. Ya, Bang Zidni silakan. Sudah di open mic-nya. Oh iya, terima kasih, Dev. Ya, silakan. Saya cukup mendengarkan sebenarnya kan kalau saya ngomong kemarin juga udah cukup, udah masuk ke Dev semua. Terus yang kedua, saya juga di grup mantau aja lah. Ya intinya gini lah Dev, memang Dev membutuhkan dukungan dari semua teman, dari semua apa namanya holder, paling enggak ada langkah-langkah strategis biar kecil tapi ditunjukkan terus. Oke lah, ini ada kemajuan sertif ya, apa sertik, oke, itu sudah cukup bagus. Namun PR-PR yang selama ini menjadi ganjalan teman-teman itu mbok ya diselesaikan, terutama yang staking itu tadi. Bahwa benar lah kita bisa memahami, tapi juga harusnya Dev tidak seperti itu. Artinya gini, tadi kan disampaikan soal staking itu planning sebelum ada QR poster. Kemudian ada QR poster. Oke lah, itu yang sudah terjadilah. Tapi paling enggak apa namanya dapat diselesaikan, terutama yang teman-teman yang dari awal sudah staking haknya akan dipenuhi. Ini kan bisa dikatakan bahwa haknya yang semestinya masuk ke teman-teman karena ada program QR poster kemudian teralokasikan ke QR poster. Oke lah, yang itu udah. Tapi ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan harga. Paling enggak ya. Kemarin usul yang paling teman-teman inginkan adalah yang pertama soal staking. Pertama, staking yang lama kalau bisa dipenuhi haknya. Kalaupun tidak bisa, ya mulai dari awal. Paling enggak memberikan APY yang lebih besar kepada holder dengan program baru. Toh ini ya, kalaupun nanti yang diuntungkan ya yang diuntungkan pasti holder QRT. Ya bukan orang lain Dev. Kalau Dev ngasih APY yang besar kepada untuk staking, ya yang akan diuntungkan holder. Holder ya bagian daripada Dev. Tadi Dev sudah mengatakan ayo kita bareng-bareng. Jadi
Saya pinginnya seperti itu paling enggak. Nanti saya yakin kalau misalnya oke lah harga belum bisa memberikan harapan pada kita, tapi paling enggak kita nge-hold tapi ada untungnya, yaitu apa? Koin nambah. Terus yang kedua soal LP. Ya monggo lah kalau memang belum waktunya dianggap belum bisa aman ya. Yang penting ada progres sedikit demi sedikit apapun agar LP-nya makin gemuk. Syukur dari holder, dari pembeli baru. Kalaupun enggak ya sedikit demi sedikit dev paling enggak ada progres. Mungkin saya ingin berikan masukan dua hal itu saja. Yang pertama soal staking dan yang kedua soal LP. Tapi semata-mata tujuannya adalah tadi bagaimana agar dev ada progres yang lebih real gitu untuk meningkatkan harga. Terima kasih Dev, kayak gitu aja Dev. Terima kasih Pak Sidney, betul sekali. Jadi solusi realnya yang sedang kita kejar ini Pak, sambil kita menunggu freeze aset untuk pengembalian aset BNB dari project, kita betul dibantu dari Pak Aden tadi, kita akan jalankan solusi alternatif dan doakan di sini teman-teman, kalau ini goal maka ya kita bisa masuk Indodax lebih segera, seperti itu ya, intinya gitu ya. Yang bisa kami sampaikan seperti itu, nanti akan diupdate daripada Pak Aden akan update juga, dari channel juga akan diupdate tentunya kalau sudah selesai, syukur-syukur nanti freeze asetnya sudah selesai dalam bulan ini dari pihak Binance ataupun Trust Wallet sudah selesai mengembalikan aset, maka kita akan ibaratnya ya kita segerakan gitu ya. Yang untuk Indodax kita segerakan. Dari situ kenapa kok Indodax ini akan berhubungan dengan Bapepti seperti itu ya. Bapepti ini akan mengakomodasi kita lah seperti itu ya untuk seperti legalitasnya. Lalu juga dengan volumenya nanti meningkat di exchange, volume exchange di exchange meningkat, baik maupun di Indodax maupun di tempat lain, maka kemungkinan kita bisa masuk ke top tier exchange lainnya. Maksud kami di sini kemarin ya seperti yang sudah kita sampaikan, seperti ada mereka kirim proposal, itu ceritanya yang kita share ke email itu artinya mereka kirim proposal, artinya kami bila dengan syarat tersebut terpenuhi dengan bayar biaya sekian dan punya volume perdagangan sekian, maka kita bisa di-invite langsung ke exchange mereka. Seperti mungkin kalau belum Binance kemarin syaratnya lebih berat, gitu, biaya lebih berat, syaratnya lebih berat, ada KuCoin dan lain-lain, itu bukan cuman kita bayar teman-teman. Mereka ada lihat juga volume perdagangan, dan itu tidak hanya di DEX tapi juga di DEX. Jadi kombinasi volume sesuai dengan data CMC. Itu yang kita kejar, dan langkah awal betul yaitu kalau bisa solusi ini jalan, Indodax ini akan menambah volume QRT juga. Diharapkan dari situ akan maju ke exchange yang lebih besar, kita diterima karena kita punya volume dan juga punya ranking CMC yang besar, seperti itu. Dan satu lagi, saya mohon ini ya, maaf ke teman-teman tadi ya, bahwa mereka tidak melihat LP. Jadi tempat-tempat exchange tadi tidak melihat LP, tapi mereka melihat volume perdagangan dan juga melihat itu tadi ranking CMC. Jadi kita di sini fokusnya kita perbesar volume perdagangan, salah satunya lewat exchange-exchange yang di atas, yaitu salah satunya Indodax, seperti itu ya kalau di lokal Indodax. Nanti kalau ada di CMC tadi KuCoin ataupun Huobi ataupun syukur-syukur kalau kita sudah memenuhi syarat dan punya dananya kita bisa ke Binance, seperti itu. Yang diharapkan seperti itu. Tapi pastinya itu bukan langkah 1-2 hari gitu teman-teman dari kita langsung 1-2 hari. Apakah bisa? Bisa saja. Kalau kita kompak kemungkinan bisa seperti itu ya. Bukan saya bercanda, enggak. Tapi kalau kita jual tadi, artinya kita jual di angka $1, kita sudah sama dengan USDT. Ranking 4 secara CMC global. Seperti itu. Dan kemungkinan pasti akan masuk ke top level itu sangat bisa. Seperti itu. Bukan di area sekarang gitu ya. Tapi kalau kita harganya kita $1 itu bisa. Teman-teman bisa kalkulasi ya. $1 dikalikan sirkulasi kita lah, maka itu nanti ketemunya sama dengan mirip-mirip market cap-nya dari USD Tether, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang kita sampaikan, namun terutama ini bukan satu proses yang tadi ya, 1-2 hari, lalu jadi semua itu, saya harapkan kalau bisa ya malah
kita bersyukur ya, intinya mukjizat lah untuk itu. Tapi kalau tidak pun ini adalah progres yang akan tetap kita jalankan, seperti itu. Dan terima kasih kepada Pak Aden yang sudah datang tadi kan, sudah support, sudah tahu kondisinya, bahkan support. Nah, di sini pun kami mengharapkan seperti itu juga dari teman-teman yang lain. Seperti itu kira-kira. Oke, silakan ada yang pertanyaan lain. Ini ada calon miliarder, silakan Pak. Ada angkat tangan tadi. Pak, saya dulu aja ya. Oh ya, silakan Pak Sir. Ini Pak, QRT ini kan sekarang kan lagi turun kan Pak. Jadi kalau misalnya nextnya kalau staking dapat reward QRT lagi, otomatis kan harga pasti bakal nambah turun kan, karena reward itu bakal dijual ke mereka kan. Nah, saran saya tuh mendingan stake QRT dapat BNB atau BUSD Pak, karena itu bisa dapat pasif income juga buat kita semua nih holder. Walaupun AP-nya kecil, ya seenggaknya kita ada pemasukan lah, walaupun harganya turun. Udah itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Aden, silakan. Ya, farming maksudnya tadi. Ya, Oke, nanti siap. token tapi dapatnya BNB atau lain-lain. Ya, ini teman-teman saya mengulangi ya. Jadi poinnya itu justru saya ke sana itu untuk mendorong Dev untuk membuktikan janji yang kemarin Indodax ya. Tapi tidak bisa terrealisasi atau tertunda karena memang ada problem yang bisa memang dimaklumi. Ya, tidak ada BNB-nya gitu di Dev sekarang gitu. Di BNB-nya lagi diproses pengembalian gitu istilahnya gitu kan. Nah, tapi teman-teman jangan ditafsirkan saya ini FOMO ya. Saya cuman pengen kita fair melihat kalau teman-teman pengen QR kita ini sukses, kita harus fair, kita harus benar-benar sama-sama support. Poinnya di situ teman-teman ya. Jadi jangan dianggap ini saya ini pro ke Dev, enggak. Kita ini sportif ya. Kita karena Dev ini saya nilai dan saya datangi langsung, memperlihatkan langsung bukti-bukti aset dan lain-lain, benar-benar serius mau Indodax, saya support gitu teman. Nah, Indodax tidak jangan sampai ini Indodax ini cuma buang-buang duit tanpa ada kekompakan komunitas. Intinya gitu. Jadi untuk teman-teman investor jangan nanti dikacangi sama trader istilahnya ya. Trader di sini maksudnya orang-orang yang mengambil keuntungan lalu pergi ya. Kalau mau kita kompak, support apa yang Dev butuhkan nanti disupport seperti nge-sale dan lain-lain. Jadikan maksudnya grup ini seperti hidup. Kita benar-benar kalau Dev tadi mentargetkan sampai CMC volume naik ketika Indodax, nanti CMC semakin naik gitu, itu lebih besar namanya di global gitu. Nah, aset teman-teman juga yang tadinya mikir sekarang nyangkut justru akan berkali lipat. Tapi itu aja syaratnya komunitas harus kompak gitu. Saya sayangkan gini ya, ini QRT ini udah terlanjur besar ya. Kalau teman-teman tinggalkan ya hancur sekalian. Tapi kan itu beresiko pada aset teman-teman. Kalau mau lanjut support gitu. Itu kan masih berpotensi membuat aset teman-teman lebih gendut dari sebelumnya. Gitu teman-teman poinnya. Adapun kritikan atau misalnya masukan, saya kemarin tuh poinnya bukan pada staking dan lain-lain ya, tapi minta bukti Indodax yang pernah dulu disampaikan. Itu aja kalau ke Pak Dev kemarin. Saya juga berharap nanti Pak Dev lebih pas respon dan poin-poin seperti staking dan lain-lain itu diperbaiki memang. Adapun teknis-teknis ITO atau penyegeraan gamenya itu nanti di-update-nya lebih cantik lah ya. Di-update-nya lebih cepat gitu supaya nanti teman-teman merasa grup ini nggak kayak kuburan lah ya teman-teman ya. Saya lihat cuman ini aja grup di sini emosi-emosian ya. Percuma kalau aset sebenarnya gini simpelnya, kalau aset teman-teman pengen ini komunikasinya ke Dev gitu. Kalau ada kritik atau masukan, kasih masukan ke Dev gitu. Kalau udah nggak jelas tinggalin. Itu benar teman-teman ya. Bukan di sini Dev membela diri kalau lo nggak jelas CL. Daripada Dev ngurusin satu-satu kepala nggak ada solusi. Makanya saya ngambil porsi sekarang. Ya sudah Dev, saya bantu support komunitas asal janji-janji kemarin yang Indodax benar-benar dibuktikan. Dan saya akan kawal sampai Indodax, kantor Indodax ya teman-teman. Karena saya melihat langsung komunikasi Dev dengan manajer Indodax. Dan itu memang solusi alternatifnya sedang Dev urus, saya tahu sendiri gitu. Makanya saya percaya ya. Percaya dengan catatan terus mengawal lah kalau misalnya ini maaf ya Dev merasa dipermainkan, saya juga nanti pasang badan lah khusus ya kepada Dev gitu. Ya, tapi tetap poinnya teman-teman
saya berharap kalau ini mau lanjut ke Indodax, ya support semuanya, kita harus kompak. Sayang, ini KR kita udah terlanjur besar. Beda sama project itu ya, sebelah. Gitu. Itu Pak Dep. Yang lain tuh ada miliarder, silakan. Pak Zidni kemarin justru yang Pak Zidni ama sebelumnya sampaikan itu jadi power juga. Jadi materi saya untuk menyampaikan ke Dep kemarin. Takutnya ada permainan juga yang sistematis, masif kemarin ya. Tapi setelah tahu masalah, yaitu Dep transferan terbuka. Benar-benar ini tidak bisa Indodax atau buyback kemarin karena ya LP-nya nggak ada, BNB-nya nggak ada. Gitu. Mau di Indodax pakai apa? Gitu kan. Tapi kita tahu sendiri, saya sendiri tahu, maksudnya ini sedang diproses pengembalian. Kalau lebih cepat mungkin dana di Indodax dari situ. Dan juga Dep juga mengabari atau saya sudah berdiskusi sama Dep ada solusi lebih cepat mungkin Indodax yang nanti bisa menyelamatkan aset semua teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nambahin dikit boleh Bang Aden. Ya gimana Bang Zidni? Bang Aden nambahin dikit. Chef, Boleh nambahin dikit, Bang Aden. Chef. Boleh Bang Zidni. Oke, saya sepakat dengan Bang Aden tadi ciptakan situasi kondusif. Tapi memang harus ada komunikasi. Siap. Ya. Respon harusnya jadi siap. Kalau memang ada kritik, jangan di grup. Kalau ada pertanyaan dari holder, jangan di grup. Ya, bisa langsung bagaimana ini usul saja biar grup itu kondusif. Tapi pertanyaan kan wajar nih. Kita holder masih punya pertanyaan 1000 pertanyaan atas harga kan masih wajar Bang Aden. Wajar. Nah, kita pahami oke. Ya, tapi jangan di grup. Jangan disampaikan di grup karena nanti membuat situasi grup itu negatif. Kalau bisa langsung kepada Dev. Tapi Dev juga harus memberi ruang, Dev harus memberi ruang untuk memberikan jawaban walaupun tidak langsung. Katakanlah misalnya karena memang kesibukan kan nggak mungkin langsung dijawab satu-satu atau jawab cepat, agak slow. Kalaupun slow respon, ya holder harus memahami. Jadi pertanyaan dari holder juga ada salurannya, ya kan? Dev juga bisa jawab. Terus yang kedua, grup juga kondusif. Itu saran saya seperti itu. Jadi ayolah kita bareng-bareng di grup, nggak ada lagi kritik yang kencang. Kalau memang mau kritik yang kencang, salurkan secara DM kepada Dev atau orang yang ditunjuk oleh Dev. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Zidni. Ya, tadi ada siapa lagi yang mau tanya, silakan. Angkat tangannya yuk. Kita kasih tempat. Malam Om Dev. Ya, silakan Pak Riki. Ya, malam semua, saya Riki. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bang Aden yang mewakili holder untuk silaturahmi ke tempat Dev, karena itu adalah bukti bahwa Bang Aden serius melihat perjalanan KRT ke depan itu mau dibawa ke arah mana, dan mungkin juga ada informasi-informasi penting atau saran dan kritik yang sudah disamari oleh Bang Aden yang diteruskan ke Om Dev gitu kan. Yang kedua juga saya terima kasih Om Dev sudah terbuka gitu kan. Jadi seharusnya ini adalah titik balik kita untuk memperbaiki antara hubungan Dev dengan pihak holder. Karena selama ini pastinya banyak holder-holder yang kecewa. Tapi dengan kejujuran ini, dengan adanya musibah, ya kita berharap antara holder dan pihak Dev bersatu untuk mencapai tujuan bersama yang mungkin kita inginkan, yang beberapa kali diucapkan oleh Om Dev sendiri atau Bang Aden atau kita semua ingin bahwa masuk ke top exchange di Indonesia, target pertamanya gitu kan. Selanjutnya
eh, hubungan ini harus tetap berjalan, jangan lebih baik lagi lah. Dan mungkin buat para holders juga kita bantu juga supportnya. Semoga ke depan kita lebih baik lagi. Itu sih Om Dev. Itu karena tadi saya dengar nih sepertinya ada strategi-strategi atau cara lain yang tadi Om Dev info dan Bang Aden. Nah, mungkin bisa dibocorkan juga nih langkah apa atau alternatif apa yang akan dilakukan untuk menuju ke pintu Indodax gitu kan. Mungkin itu Om Dev. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Riki. Mungkin Pak Aden bagaimana untuk Ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya ini secara umum lah, bukan edukasi juga ya. Project itu ya akan besar itu kalau trust semakin ini ya teman-teman. Dan investor itu lebih mudah masuk. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin diskusi Bang Agus juga punya berapa relasi investor besar yang memang melihat project bagus atau tidak tergantung komunitas memang. Saya juga nanti kemarin juga merekomendasikan satu investor yang memang benar-benar ini Sultan dan memang pengen melihat dulu gitu. Kita tuh diuji lah gitu. Ini buat apa perjuanginnya nggak jelas misalnya gitu ya nanti ya. Makanya diukur nanti dari komunitas gitu. Itu teman-teman. Jadi makanya kata juga percuma kalau Dep ngusahain Indodax tapi komunitas kita kayak gini. Kita harus kondusif, kita harus jadi investor yang smart investor lah. Investor yang pinter, bagaimana benar-benar tahu cara berinvestasi. Kalau proyeknya bagus kita support dengan catatan kita mengikuti progres benar-benar Dep tuh ngerjain ya, kerjain bukan ngerjain ya gitu. Nah ini berapa investor yang direkomendasi dan Dep juga sudah ada listnya gitu. Itu bisa ditemui dengan catatan ya kita harus lolos dulu untuk melihat benar-benar komunitas kita yang komunitas KRT yang sudah terlalu besar ini masih mensupport untuk KRT ini lebih besar gitu. Jadi itu benar-benar good news ya. Saya nggak FOMO teman-teman harus beli sekarang ya, tapi ini kan untuk melunasi janji Dep kemarin Indodax sudah ada solusi, tapi kita harus lolos satu lagi ujian. Kita mengukur komunitas kita ini benar tidak siap-siap kompak tidak. Jadi karena nanti cuman ini jangan konyol gitu, cuma buang uang dan tidak efektif. Ya teman-teman harus berpintar di situ gitu. Nanti yang disalahkan, walaupun di Dep disalahkan, teman-teman juga rugi. Ya, poin di sini kita bukan saling menyalahkan, tapi solusi lah. Solusi atas aset semuanya gitu. Benar nggak? Nah, poinnya itu. Sekarang yang dibutuhkan oleh developer dan investor baru ini memang, maksudnya real investor ini ya kepercayaan proyek ini sejauh mana gitu. Nah, itu terukur atau ternilai dari komunitas kita gitu. Komunitas KRT ini. Itu teman-teman poinnya. Nah, teman-teman mau gimana? Seperti bahasa Bang RH tadi, ya ini mau dibawa kemana gitu. Itu balik lagi ke komunitas. Karena yang membesarkan atau menghancurkan proyek komunitas. Ini kan desentral. Ya. Ayo, tinggal kompakin. Nanti terukur nih. Saya harap memang seminggu ini udah ada good news. Indodax kapan estimasinya? Ya mudah-mudahan seminggu ini Indodax ya teman-teman. Tapi maksudnya itu nunggu dari hasil eksekusi dari Dep. Ya, tapi teman-teman ya seminggu ini saya Dep juga mungkin mengukur dan investor yang melihat ini memata-matai komunitas grup kita mengukur juga gitu ya. Nanti kalau ada trader yang sudah ngambil cuan dan pergi itu mengganggu teman-teman investor harus siap juga cerdas dalam berkompetisi menyelamatkan aset lah. Gitu ya teman-teman ya. Poinnya ke situ sih. Sekarang tuh itu aja, kita tinggal selangkah lagi, benar kata Pak Dep, cuman butuh support komunitas. Kita kompak nggak? Gitu. Kalau nanti Dep ngadain kontes-kontes bikin video atau apa itu juga unik juga ya. Tapi itu kembali ke Dep. Saya kemarin ke Surabaya cuma mendorong Dep penuhi janji Indodax kemarin, karena itu solusi buat semuanya. Jangan sampai konyol Indodax ini ya teman-teman. Dep sudah keluar uang, ya Depnya rugi, teman-teman semuanya rugi gitu. Ya. Terus yang untung siapa? Ya trader gitu. Ya. Trader yang tidak bertanggung jawab asal aset-aset teman-teman. Trader juga boleh cuan di sini teman-teman ya. Tapi kan investor itu paling penting karena sudah
Jangan sampai kepercayaan mereka dinodai lah, istilahnya gitu. Ya, teman-teman harus pintar semua. Nanti ada strategi-strategi debt untuk benar-benar memperjuangkan investor di sini gitu, teman-teman. Saya juga komunikasi dengan debt untuk itu. Bang Yosi silakan. Bang PM. Malam Pak Agus. Ya, malam. Silakan Pak Yosi, silakan. Pak, saya cuma mau tanya, ini sekarang mengenai JHO ini bagaimana ya? Karena kan juga ada masalah. Pak M itu mau ngomong. Sorry, satu persatu. Ya. Pak Biar, silakan Pak Biar. Mohon dijelaskan untuk masalah JHO ini, Dev. Nanti kira-kira bagaimana solusinya? Itu aja. Makasih. Oke. Oh, terima kasih Pak Biar. Untuk JHO itu betul, itu ada internal juga, internal antara kami dengan tim BKX. Itu sudah ada agreement, namun mereka menggunakan dana yang terkumpul dari penjualan awal itu di luar batas, sehingga kami terpaksa memperjuangkan dulu, kan gitu kan. Sudah mereka ini ibaratnya menggunakan dana di luar batas dari perjanjian, lalu kemudian volumenya hilang, ya kan, itu semua kita memang dari 2 bulan itu murni dari tim BKX yang handle, Pak, sesuai perjanjian itu seperti itu. Namun jangan khawatir teman-teman, kita akan tetap push ke mereka. Anggaplah begini ya, paling tidak enaknya kita akan kembali refund penuh ke teman-teman yang ikut. Itu yang paling tidak enaknya, tapi tetap kita maksimalkan, kita komunikasi intens ke mereka, dan kita kasih jadwal deadline ke pihak BKX supaya solusinya segera direalisasi, ya kan, untuk masalah JHO ya. Ya, lalu kemudian ya sudah, kalau bisa ya kembali normal lagi seperti itu. Tapi kalau sekarang itu masih dalam posisi komunikasi intens, Pak, antara kami dan pihak BKX seperti itu. Jadi nanti akan kita info paling tidak dalam minggu depan seperti itu untuk yang JHO-nya, Pak. Pak Biar ya, gitu ya. Oke Pak Agus, makasih. Ya, sama-sama. Ya, tadi silakan, siapa tadi yang sudah kita buka mic-nya, silakan Pak, bicara Pak. Ya, silakan, ada tadi siapa yang sudah angkat tangan, kita open mic sudah, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada kata-kata penutup, Bang Aden, silakan. Sudah pada paham kan ya? Ya, poinnya itu teman-teman ya. Pak Agus juga, saya juga berharap minggu ini sudah ada informasi soal kesiapan untuk mengeksekusi Indodax, supaya teman-teman juga jelas kepada teman-teman juga, kita diukur Indodax ini mau sukses atau tidak, kita kompak atau tidak, itu ukurannya dari situ ya teman-teman. Ya, supaya fair nantinya teman-teman. Pikirkan aset teman-teman juga ya, bukan cuma mikirin depin kerja, pikirin itu juga gitu ya. Nah, saya berjanji akan mengawal sampai kantor Indodax dengan catatan ya Dep berhasil mengeksekusi ini dari ukuran kekompakan komunitas ya. Sudah ada, maksudnya itu satu dua investor yang memang mengukur kita siap mensupport Indodax asal benar-benar komunitas ke depan tuh kompak dan memang siap bareng membesarkan QR kita. Itu poinnya teman-teman. Ini solusi buat semua ya. Artinya bisa ada opsi kedua, teman-teman Indodax bisa nanti setelah beres dari aset yang kemarin bermasalah ini Pak Agus ya. Gitu ya. Ya. Cuman kan baiknya ya teman-teman itu yang diukur tarik ulur itu ya temponya ya. Saya kan sarankan juga Pak Agus disegerakan, kalau bisa dieksekusi segera, jangan tunda-tunda supaya teman-teman juga nggak pikir negatif kan. Tapi teman-teman benar-benar butuh support teman-teman di sini, memperlihatkan komunitas memang KRT ini memang sudah besar gitu, dan teman-teman harus memperlihatkan itu gitu ya, supaya nanti para trader Indodax juga gampang dan marketing akan jalan terus kan Pak Agus sebelum masuk Indodax kan
Itu Betul, bagusnya. betul, betul. Betul. Nah, gitu Pasti teman-teman. ya, terima kasih ya Pak Aden ya. Jadi Ya, begitu teman-teman nanti untuk lagi saran-saran teman-teman bisa ya Pak Agus nanti boleh nih kayak Pak Jidni bisa dijadikan nanti yang kelihatan bijaksana, nanti teman-teman yang punya usulan bisa komunikasi sama teman-teman holder juga yang bijaksana, nanti biar debt tidak terlalu banyak apa namanya itu ngurusin banyak kepala gitu, biar nanti diwakilkan gitu, bisa ke saya atau ke Pak Jidni sama orang-orang investor yang bijak di sini supaya nanti bisa disampaikan secara bijak ke debt. Artinya debt kalau ngurusin satu-satu nanti teman-teman salah lagi debtnya nggak ngurusin Indodax. Itu ya saran saya. Pak Zidni gimana? Siap kita apa ngurus grup ini dulu sementara supaya lebih kondusif. Ya siap, insya Allah kayaknya teman-teman juga kasih kesempatan ke Dev lah. Yang penting tadi Bang Aden juga udah mewakili teman-teman. Siap Bang Aden. Yes. Siap. Silakan Pak Dep. ya, terima kasih. Jadi kata-kata penutup ya ini ya, saya rasa sudah pada tanya. Nanti pun kalau ada pertanyaan boleh tadi disampaikan ke salah satu admin, mod ataupun Pak Sidney ataupun Pak Aden itu boleh teman-teman boleh. Intinya kami akan berusaha sesuai target kita ya kan, walaupun kemarin ada kendala yang tidak kami paparkan langsung, kami memilih urus dulu, langkah dulu sesuai dengan yang seharusnya baru kami bisa share sekarang ini. Diharapkan dengan solusi alternatif juga nanti tetap kita bisa masuk, tapi betul kita ulangi lagi, butuh kekompakan, butuh supaya ini tidak menjadi hal yang sia-sia, seperti itu ya. Jadi untuk VC malam hari ini, yaitu yang bisa kami update-kan, ya. Oh ya, untuk itu ada di grup, ada Pak Kumbang tanya ya, untuk ITO bagaimana? ITO itu ada beberapa perusahaan, cuman kami memberi juga waktu ke mereka karena begini Pak ya, karena dari segi perusahaan kadang masih ada beberapa yang perlu mereka pertimbangkan, masih mereka atur secara skema dan lain-lainnya, itu yang tidak bisa kita paksa cepat. Kita maunya 1 bulan 1 gitu ya, tapi kalau mereka minta waktu pasti kita kasih, kita nggak akan intinya langsung buru-buru untuk rilis kalau mereka juga belum siap. Jadi mohon waktu ya teman-teman ya untuk ITO seperti itu. Lalu nanti mungkin yang untuk Indodax itu akan segera kita info juga perkembangannya. Diharapkan kalau teman-teman support, doakan supaya ini berjalan lancar dan ya kita bisa ke sana seperti itu ya secara segera ini. Ataupun yang freeze kita, aset freeze kita bisa segera dirilis kembali untuk kita lakukan juga menuju ke sana juga, yaitu ke Indodax juga. Ya, jadi kira-kira demikian yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Saya dan tim semua kami berterima kasih ke teman-teman sudah menyimak, sudah memberikan masukan, sudah memberikan keluh kesah ataupun apapun lah. Intinya dari kami adalah kita berjuang. Kita tidak biarkan proyek ini berakhir di sini gitu ya. Ini bukan akhir dari GRT, ini bukan harga akhir GRT, tapi kita berjuang untuk melangkah. Walaupun berat, walaupun ada halangan, tidak menghentikan kita. Dan satu lagi ya, terima kasih teman-teman sudah mensupport dan kami akan tetap perjuangkan ini. Ya, demikian dari saya. Kami sampaikan terima kasih teman-teman ya. Ini akan kita rekam dan rekamannya kita share juga di grup. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.